Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Fitriana Nur Aziza dengan ELP 50012111108. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas lab, yaitu tentang pengolahan dan keselamatan laboratorium. Ada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dasar laboratorium. Pengertian laboratorium sendiri yaitu ruang atau tempat khusus yang digunakan untuk melakukan percobaan, penelitian, dan pengamatan serta analisis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri. Tujuan dari laboratorium sendiri yaitu untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan, pengujian produk, pemantauan kualitas, dan penemuan baru dalam berbagai bidang industri. Fungsi laboratorium juga memiliki fungsi penting dalam bidang industri, antara lain yaitu melakukan pengujian dan analisis untuk memastikan kualitas produk, mengembangkan dan memperbaiki proses produksi, mendukung penelitian dan pengembangan inovasi baru. Lalu selanjutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium sendiri yaitu kenali dan identifikasi risiko dan bahaya di laboratorium. Ikuti prosedur keselamatan kerja yang ada, termasuk penggunaan alat pelindung diri APD seperti sarung tangan, jas laboratorium, dan kacamata pelindung, serta lakukan pengolahan bahan kimia dengan benar, termasuk penyimpanan yang aman dan penanganan yang tepat. Periksa dan rawat rutin peralatan laboratorium untuk mencegah kerusakan atau kegagalan. Jaga kebersihan dan keamanan di laboratorium, termasuk membersihkan tumpahan bahan kimia dengan cepat dan memastikan area kerja terorganisir. Lalu ikuti prosedur evakuasi darurat dan pelatihan kebakaran yang sudah ada. Identifikasi risiko dan bahaya laboratorium bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian ada penanganan bahan beracun dan berbahaya. Pengertian dan jenis bahan berbahaya yaitu bahan yang memiliki potensi merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Jenis bahan ini meliputi zat kimia, bahan radioaktif, bahan infektif, dan limbah berbahaya. Prosedur penanganannya sendiri yaitu penggunaan alat pelindung diri APD, pengolahan limbah, dan penyimpanan yang aman. Penggunaan perlengkapan pelindung diri atau PPE yang digunakan dalam penanganan bahan beracun dan berbahaya meliputi sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan pakaian pelindung. Pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Pengertian sendiri yaitu sistem standarisasi laboratorium adalah serangkaian prosedur dan protokol yang ditetapkan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan akurasi dalam pengolahan laboratorium. Ruang lingkup ini meliputi pengelolaan dan pengawasan laboratorium, pemeliharaan peralatan laboratorium, pengendalian kualitas dan keamanan laboratorium. Contoh standarnya yaitu ISO 17025, standar internasional untuk kompetensi laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Ada GLP atau Good Laboratory Practice, standar yang mengatur praktek laboratorium yang baik dalam penelitian dan pengujian. Lalu ada persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Pentingnya memenuhi persyaratan yaitu kita harus mengikuti persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian dan kalibrasi yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat dipercaya. Persyaratan ini membantu memastikan bahwa laboratorium memiliki fasilitas, peralatan, dan personil yang memadai untuk melakukan pengujian dan kalibrasi dengan benar. Memenuhi persyaratan juga membantu laboratorium mempertahankan akreditasi dan sertifikasi yang perlu untuk mengoperasikan secara legal dan memberikan layanan dan kualitas yang baik kepada pelanggan. Sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Kebijakan dan prosedurnya yaitu memiliki kebijakan yang jelas mengenai dokumentasi dan ketelusuran pengukuran, menerapkan prosedur dan konsisten dalam melakukan dokumentasi dan ketelusuran pengukuran. Lalu ada ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran sendiri adalah indikator sejauh mana hasil pengukuran mungkin berbeda dari nilai sebenarnya. Metode yang tepat digunakan untuk mengukur dan mengendalikan ketidakpastian dalam hasil pengujian yaitu hasil pengujian atau metode yang tepat adalah analisis ketidakpastian. Metode ini memungkinkan pengukuran ketidakpastian yang terkait dalam setiap langkah dalam proses pengujian dan memperhitungkan faktor-faktor seperti sensitivitas alat, penggunaan pengukuran, variasi atau faktor. Lalu hal ini memungkinkan pengguna untuk memperkirakan ketidakpastian pengukuran dan menentukan tingkat kepercayaan dalam hasil pengujian. Selanjutnya ada sistem inventory laboratorium. Pentingnya manajemen inventaris, yaitu memastikan ketersediaan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan laboratorium.
kemudian menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat mengganggu operasional laboratorium, sehingga mencegah kerugian finansial akibat pembelian berlebih atau kehilangan bahan dan peralatan yang ada di laboratorium. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.